damai sejahtera bagi kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap mengucap syukur. Kalau kita masih ada pada saat ini, kalau kita bisa melewati setiap tantangan, masalah, pergumulan, itu karena Tuhan yang menolong dan membantu kita, dan Dia mau supaya hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Tuhan tidak mau supaya saudara dan saya dikalahkan oleh tantangan, oleh masalah, pergumulan, tetapi Tuhan mau supaya saudara boleh menjadi pemenang-pemenang di setiap masalah demi masalah yang saudara dan saya hadapi. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam situasi kondisi yang kurang bagus, yang kurang baik, di tengah-tengah kehidupan yang kurang bagus, yang kurang baik, atau tempat di mana kita berada yang kadang-kadang tidak mendukung, tetapi Tuhan mau supaya kita hidup berkemenangan. Pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itulah firman Tuhan yang memberkati kita di hari yang kita akan lewati ini. Atau dengan kata lain, ya, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dan akan menjadi berkat bagi kita. Ya, saya akan memberikan tema yaitu rahasia hidup berkemenangan. Definisi rahasia adalah sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itu rahasia. Seandainya pun ada yang tahu, jangan ada lagi yang tahu. Tidak boleh ada orang lain lagi yang tahu. Nah, bagi Tuhan, saudaraku, tidak ada yang namanya rahasia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Hidup Kristiani adalah hidup yang berkemenangan, karena kita tahu bahwa rancangan Allah itu dahsyat atas hidup kita. Kemenangan dan kelimpahan akan menjadi bagian hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Kristus, janganlah tertipu oleh apapun yang ditawarkan dunia ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya rahasia hidup berkemenangan itu? Pada ayat yang ke-12, di situ saudaraku berbicara tentang bagaimana saudara mau dikoreksi oleh Tuhan. Jadi hal yang pertama, saudaraku, siap mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Di ayat 12 ini, saudaraku,
Kalimat sebab itu merupakan kata sambung yang memiliki pengertian sebagai kata sambung kesimpulan, yaitu menyimpulkan pembahasan yang terdahulu. Mereka harus menerima disiplin. Berupa apa? Berupa kesengsaraan dan menjadi lebih kuat karenanya. Mereka harus kuat di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesukaran atau kesulitan yang mereka alami. Sebab itu dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah. Jadi mereka menjadi kuat akibat diderah kesulitan. Lutut yang goyah, saudaraku, tidak melukiskan kesabaran di dalam bertahan yang diperlukan. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyelesaikan perlombaan. Jadi dengan memperkuat tangan dan lutut, setiap kelemahan yang disebabkan karena tidak dipergunakan akan dipulihkan. Yang mungkin dimaksudkan di sini ialah bahwa sendi dan otot jika tidak dilatih dengan benar bisa membuat seseorang terpelecok. Watak yang benar-benar kuat ditunjukkan dalam kemampuan bertahan dalam masa kesengsaraan. Melalui Roh Kudus dan firman, saudara dan saya diingatkan untuk selalu mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Apa yang salah, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Untuk itu kita harus selalu membangun hubungan dan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Seringkali kita hanya berbicara dengan Tuhan tentang bagaimana agar saudara dan saya diberkati, agar hidup saudara dan saya sukses, agar saudara dan saya maju. Jarang kita membiarkan Tuhan berbicara, menegur kekurangan kita, menyatakan kesalahan kita, menyatakan di mana kelemahan kita. Sekali lagi, mari kita membiarkan Kristus berbicara kepada kita. Sebab itu bina hubungan yang intim dan karib di dalam Tuhan. Hal yang kedua, rahasia hidup berkemenangan yang kedua, selalu berusaha membawa damai. Ayat 14, kata damai di sini merupakan objek langsung dari sebuah kata kerja. Dan kata kerjanya adalah kata berusahalah membawa damai. Berupayalah untuk membawa damai. Kata berusahalah adalah kata kerja yang berhubungan dengan tindakan yang sedang dilakukan. Contoh, dia sedang berusaha, artinya subjek yang bertindak secara aktif sebagai pelaku dari tindakan. Damai artinya senantiasa mengutamakan hubungan baik, ketenangan dan kesatuan serta persekutuan di antara orang benar. Dan saya yakin bahwa semua orang pasti mau hidup damai. Tidak ada seorang pun yang tidak mau hidup damai. Tetapi saya mengatakan hidup damai, saudaraku, bukanlah sekedar impian atau kerinduan. Alkitab mengatakan berusahalah. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak membawa damai, kita dipanggil untuk membawa damai. Jangan terus mencari kelemahan pasangan atau orang lain. Berusahalah hidup damai, karena bagi orang yang suka membawa damai, dimanapun ia berada akan ada banyak pintu yang dibukakan kepadanya. Itu rahasia kemenangan yang kedua. Dan yang ketiga, kunci rahasia kemenangan yang ketiga adalah selalu menjaga kekudusan. Masih ayat yang ke-14.
Menjadi kudus berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Itu berarti hidup saudara dan saya harus dekat kepada Allah, menjadi seperti Dia dan terus mencari kehadiran Allah, mencari kebenaran dan persekutuannya dengan sepenuh hati. Kekudusan saudaraku merupakan hal yang utama atau prioritas utama Allah bagi para pengikutnya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 24 tentang manusia baru. Jadi kekudusan saudaraku merupakan maksud Allah bagi umatnya ketika Ia merencanakan keselamatan mereka di dalam Kristus. Kekudusan adalah maksud Kristus juga bagi umatnya ketika Ia datang ke bumi ini. Kekudusan juga merupakan maksud Kristus bagi umatnya ketika Ia menyerahkan dirinya di salib untuk mereka. Dan kekudusan juga saudaraku merupakan maksud Kristus bagi umatnya ketika Ia, sekali lagi tadi saya katakan, menyerahkan dirinya di salib untuk mereka. Ya, saya mengulangi lagi bagi saudara. Dan kekudusan juga merupakan maksud Allah ketika menjadikan kita ciptaan baru dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Saudaraku, saya mengatakan bahwa firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat berguna bagi Allah. Tanpa kekudusan, saudaraku, tak mungkin kita dekat dengan atau bersekutu dengan Allah. Dan tanpa kekudusan pun, saudara dan saya tidak akan melihat Allah. Itu firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya, sesuai pembacaan kita tadi. Jadi saya mengatakan, sekalipun saudara dan saya terlibat dalam banyak pelayanan, selama saudara dan saya tidak hidup dalam kekudusan, maka kita tidak akan melihat Tuhan. Dan jika melihat Tuhan saja tidak, apalagi mendengar suaranya. Melihat Tuhan saja tidak, apalagi mengalami kuasanya. Melihat Tuhan saja tidak, apalagi mengalami mujizatnya. Jadi perlu hidup di dalam yang namanya kekudusan. Karena hidup kudus berbicara tentang pengabdian, pembersihan, dan pemurnian. Dan akibat atau dampak efek dari pengabdian saudara dan saya adalah penyucian hati dan hidup. Jadi kita perlu hidup dalam hal-hal yang mempermuliakan nama Allah. Jadi ingat, satu ciri atau salah satu bukti penting tentang adanya hidup baru di dalam Kristus adalah hidup di dalam kekudusan. Kalau mau mengalami kemenangan. Jadi hidup tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi boleh hidup di dalam manusia lama. Tapi kita harus hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam manusia baru. Mengenakan manusia baru dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau kita ingin mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita, kunci yang keempat adalah selalu hidup dalam kasih karunia Allah. Ini berbicara tentang anugerah, rahmat, berkat atau belas kasihan yang Allah berikan bagi kita, karena ada kata kasih tadi. Jadi ini menjelaskan sesuai dengan ayat 15 itu. Jadi ini menjelaskan kepemilikan atau kepunyaan terhadap benda yang dihubungkan dengannya. Yang memiliki kasih karunia adalah Allah. Dan saudara dan saya sebagai penerima dari kasih karunia Allah tersebut. Sebab itu sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, apa yang kita kerjakan atau lakukan bagi Allah? Apakah kita hanya berdiam diri, kita menjadi manusia yang pasif, atau bagaimana? Ya, kembali kepada diri kita. Kalau kita menjauh, maka kita akan menjadi orang yang rugi.
gagal, kalah, kehilangan, dan melarat. Jadi jangan kita pernah membanggakan jasa kita, membanggakan kebaikan kita, dan membanggakan segala yang kita miliki. Ingat, jika kita bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena kita adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Karena kasih karunia Allah kita ada, sebagaimana kita ada sekarang. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, kalau saudara kaya, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan saudara dan saya. Itu bukan karena luar biasanya saudara, tapi hanya karena kasih karunia Allah. Jangan sombong, jangan bangga, tetapi mari saudara merendahkan diri di kaki Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan buat berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudaraku yang kasihi di dalam Tuhan Yesus, rahasia kemenangan kita, saudaraku, adalah selalu menghargai kasih karunia Allah, hidup di dalam kerendahan hati, mau bekerja keras bagi Tuhan, dan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sebab itu, mari kita terus berjuang, merebut kemenangan. Karena hidup dalam kemenangan adalah jaminan dari Tuhan bagi anak-anaknya. Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin.